Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita telah membahas sedikit gambaran mengenai sosok Salahuddin Al-Ayyubi pada pengantar kisah beliau di video sebelumnya, di mana setidaknya kita mengetahui peran beliau dalam membela dan memperjuangkan agama Islam dari musuh-musuh yang datang menyerang dan berusaha menghancurkan agama yang lurus ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan masuk pada chapter pertama kisah Salahuddin Al-Ayyubi dengan judul Dunia dalam Konflik dan Perpecahan. Bablek, yaitu suatu daerah di wilayah Libanon pada 900 tahun silam, adalah tempat yang indah dan masa yang indah bagi seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu. Ada begitu banyak kehidupan dan misteri yang luar biasa. Di daerah tersebut terdapat kuil Jupiter dengan 54 pilar, masing-masing setinggi hampir 20 meter. Kuil tersebut tampak seperti hasil karya para raksasa yang menggambarkan kejayaan bangsa Romawi. Kuil tersebut berdiri di atas monolit-monolit besar yang merupakan batu pahat terbesar di dunia, dengan berat masing-masing mencapai 1000 ton, 20 kali berat batu Megalithicum Stonehenge. Batu-batu tersebut mengingatkan pada kebudayaan kuno yang orang-orangnya entah bagaimana berhasil memotong dan memindahkannya. Timbul pertanyaan dan rasa penasaran orang-orang yang menyaksikan kuil tersebut. Siapa yang membuatnya? Bagaimana cara mereka memindahkannya? Dahulu tidak ada yang tahu, dan sekarang pun tidak ada yang tahu. Reruntuhan yang lain mengingatkan pada pembangunan dan perusakan oleh bangsa Makedonia, Yunani, Romawi, Arab, dan oleh bumi itu sendiri. Wilayah tersebut adalah wilayah gempa yang meruntuhkan bangunan-bangunan dan mengubur reruntuhan-reruntuhan. Namun, Bablek adalah burung phoenix yang tanpa henti diperbaharui oleh penduduknya dan oleh alam itu sendiri. Menjulang setinggi 800 meter, udaranya yang segar dan bersih beraroma kebun dan taman. Di sanalah titik tengah dunia Islam, hampir di perbatasan antara dua kekhalifahan Arab Islam yang saling bermusuhan, yaitu dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Hampir sama jauhnya dari dua ibu kota kuno mereka, yaitu Baghdad dan Kairo. Sungguh luar biasa campuran rasa aman dan ketakutan yang pastinya dihirup Salahuddin muda. Rasa aman agamanya dihadapkan pada perang, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan pembunuhan tanpa henti di kawasan tersebut. Semua kekacauan itu diperparah oleh sekelompok penjajah baru, bangsa yang asing dalam keyakinan dan kebudayaan, yaitu tentara salib. Salahuddin tidak dilahirkan di Bablek. Ia dibawa ke daerah tersebut oleh ayahnya saat masih anak-anak. Nama ayah Salahuddin adalah Ayyub Najamuddin. Nama lengkap ayah Salahuddin adalah Ayyub Najamuddin bin Syadzi. Sedangkan nama lengkap Salahuddin adalah Yusuf Salahuddin bin Ayyub. Di Bablek itulah selama masa hidup Salahuddin yang tak tercatat, beliau mulai belajar sesuatu tentang dunia. Terlepas dari semua keragaman dan ketegasannya, Islam disatukan oleh agama dan budaya. Di jantungnya terdapat Al-Quran yang memurnikan dan membangkitkan sebuah bahasa pada suatu momen penting dalam evolusinya. Para sarjana Muslim dari Hindu Kush sampai Spanyol Selatan, semuanya menyembah Tuhan yang sama, menghormati Nabi yang sama, sama-sama menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, dan mewarisi peran intelektual yang sama yang luar biasa kaya. Seluruh wilayah Islam memiliki kekuatan ekonomi yang sama dengan perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara, Eropa, Rusia, Timur Tengah, India, dan Cina. Karena Islam menerima perbudakan atas non-Muslim, semuanya mendapatkan manfaat dari perdagangan budak yang menguntungkan, baik budak dari Afrika, Turki, India, maupun Slavia. Koin Arab tersebar ke utara hingga sejauh Finlandia, dan para saudagar Muslim menulis cek yang dihormati oleh bank-bank di berbagai kota besar.
Digerakkan oleh kekayaan yang melimpah, Islam abad pertengahan haus akan pembelajaran dan menginspirasi kesarjanaan yang cemerlang. Kertas menggantikan papirus, toko-toko buku berkembang pesat, dan perpustakaan menghiasi rumah orang-orang kaya. Pada akhir abad ke-9, menurut ahli geografi yaitu Al-Yaqubi, ia mengatakan bahwa sebuah jalan di Damaskus bahkan memiliki 100 toko buku. Karena bahasa Arab adalah bahasa wahyu ilahi, bahasa tulis mendapatkan kedudukan terhormat, dan kaligrafi menjadi suatu bentuk kesenian yang dihargai melebihi lukisan. Islam abad pertengahan yang yakin akan keunggulannya, bersikap inovatif dan haus akan pengetahuan. Bangsa Arab yang hendak mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan filsafat dari bangsa Yunani, menerjemahkan karya-karya klasik Yunani secara massal, yang akhirnya akan mendorong Renaissance Eropa pada abad ke-15. Banyak bahasa dan kepercayaan lain, seperti bahasa Persia, Sanskerta, dan Suryani, kemudian terdapat kepercayaan Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme, yang menjadi bagian dari perpaduan yang kaya tersebut. Salah satu konsekuensi dari kesarjanaan dan kepercayaan diri Islam adalah toleransinya. Ini bukanlah dunia fundamentalisme yang melihat ke dalam. Memang benar orang-orang Yahudi dan Kristen dianggap berada dalam kegelapan, karena pemeluk Yahudi mempercayai bahwa wahyu ilahi sudah berhenti pada nabi-nabi Ibrani, dan pemeluk Kristen meninggalkan monoteisme dengan mempercayai bahwa Tuhan bukan Esa tetapi Tritunggal. Namun, Yahudi dan Kristen dipandang sebagai batu loncatan dari barbarisme menuju wahyu dan Islam. Ketiganya adalah ahli kitab, yakni apa yang dikenal para pemeluk Kristen sebagai Perjanjian Lama. Kesenian berkembang pesat. Kaum terdidik perkotaan menjadi patron bagi kreasi para penyair nan elok dan anggun. Para sejarawan mencatat dan memuji berbagai pencapaian Islam, meskipun Islam membatasi dan kemudian melarang keserupaan dengan manusia dalam karya seni. Tidak ada hambatan bagi desain dan arsitektur. Masjid berkubah menawan bermunculan, berabad-abad mendahului kubah-kubah Renaissance Italia. Para pembuat gerabah berusaha menandingi porselen dari Cina, namun mereka gagal. Akan tetapi, mereka menciptakan glasir yang berkilau dan berhias sangat indah. Istana-istana dengan ornamen plester dan lukisan dinding menetapkan gaya hiasan yang ditiru di seluruh dunia Islam. Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Ia tidak dipandang sebagai ancaman bagi Islam. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan menjadi ancaman jika seluruh ciptaan mencerminkan keagungan Allah? Bahkan penulis bibliografi dari penghujung abad ke-10, yaitu Ibnu Nadim, menuturkan bahwa Aristoteles telah menampakkan diri di hadapannya di dalam mimpi dan meyakinkannya bahwa tidak ada pertentangan antara rasio dan agama. Ribuan karya ilmiah diterjemahkan dari bahasa Persia, Sanskerta, dan terutama bahasa Yunani. Angka Arab yang berasal dari angka India menyediakan perangkat matematis yang jauh lebih ampuh dibandingkan sistem-sistem sebelumnya, seperti yang belakangan ditemukan oleh bangsa Eropa. Meskipun para ilmuwan Arab tetap yakin bahwa emas dapat dihasilkan dari transformasi logam, pencarian tekun mereka terhadap batu filsuf yang akan menyebabkan hal ini terjadi, menciptakan jembatan antara alkimia dan kimia modern. Para pelancong Muslim menuliskan laporan tentang Cina, Eropa, dan banyak negara Afrika. Bahasa-bahasa Eropa yang diperkaya dengan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin tetap memuat banyak kesaksian akan dominasi ilmiah Arab, yaitu nol dari kata sifi yang berarti kosong, kemudian aljabar dari kata aljabar yang berarti integrasi, kemudian nama-nama bintang seperti Betelgeuse dari kata bait al-jauza yang berarti rumah si kembar, kemudian bintang Altair yang berarti penerbang.
kemudian zenit, nadir, dan azimut. Di antara pusat-pusat peradaban besar, Baghdad adalah yang terbesar. Dengan akar dalam kekayaan Persia kuno, kota ini menjadi magnet bagi para pedagang, sarjana, dan seniman dari tempat-tempat hingga sejauh Spanyol dan India Utara. Pada tahun 1000 Masehi, kota ini telah menjadi salah satu kota terbesar di dunia, menyamai kota Konstantinopel. Baghdad pada masa itu juga berpenduduk 1.200.000 jiwa, kira-kira seukuran kota London pada tahun 1800 Masehi, dengan kekayaan yang sepadan. Bahkan salah satu khalifah menyambut penguasa Bizantium dengan arak-arakan 160.000 pasukan kavaleri dan 100 ekor singa. Dermaga kota menampung kapal-kapal yang membawa porselen dari Cina, membawa sutra, misik, dan gading dari Afrika Timur, rempah-rempah dan mutiara dari Melayu, serta budak, lilin, dan bulu dari Rusia. Di sebelah timur terdapat subdivisi Islam yang tidak bercorak Arab, tetapi bercorak Persia dan Turki. Pusatnya adalah kota oasis kuno, Samarkand, Bukhara, Merv, dan Gurganj. Semua kota-kota tersebut merupakan padanan yang layak bagi Baghdad, meskipun lebih kecil. Dahulu, selama berabad-abad, yaitu sekitar tahun 874 sampai 999 Masehi, wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah merdeka. Dengan mengingat kembali leluhur Persia mereka dari abad ke-8, yaitu Saman Khudad. Dinasti Samaniyah melengsarkan penguasa Arab mereka dan membangun corak Islam mereka sendiri yang menyebar ke timur sampai Afghanistan, membendung orang-orang Arab di arah barat dan orang-orang Turki yang mengakhiri kekuasaan dinasti Samaniyah pada tahun 999 Masehi. Keempat kota tersebut, yaitu Samarkand, Bukhara, Merv, dan Gurganj, merupakan pusat-pusat perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Keempat kota tersebut juga melakukan ekspor ke berbagai wilayah berupa sabun, sulfur, sutra, kulit berbulu, barang dari kulit, dan senjata hiasan. Semangka yang dikemas dalam salju dibawa ke arah barat dari perbukitan di kaki gunung Tien Shan menuju wilayah Baghdad. Kertas dari Samarkand sangat diminati di seluruh dunia Islam. Kafilah-kafilah seukuran pasukan kecil berjumlah 5.000 orang dan 3.000 ekor kuda dan unta melakukan perjalanan dagang ke Eropa Timur, memperdagangkan sutra, mangkuk tembaga, dan perhiasan ditukar dengan bulu, batu ambar, dan kulit domba. Dari daerah Cina datang tembikar dan rempah-rempah untuk ditukar dengan kaca dan kuda yang tak pernah cukup bagi Cina. Bukhara yang merupakan ibu kota Samaniyah lama dengan populasi 300.000 jiwa hampir menyaingi kota Baghdad. Para sarjana dan penyairnya yang menulis dalam bahasa Arab dan Persia menyebut kota Bukhara dengan julukan Kuba Islam di timur. Perpustakaan kerajaannya dengan 45.000 jilid buku memiliki deretan bilik. Masing-masing bilik dikhususkan untuk disiplin ilmu tertentu. Dalam penuturan seorang penyusun antologi dari abad ke-11 yang bernama At-Sa'labi, dia mengatakan bahwa kota Bukhara adalah pusat kemegahan, tempat suci kerajaan, tempat bertemunya para cendekiawan paling unik pada zamannya. Mungkin yang terhebat di antara yang hebat adalah sang filsuf Dr. Ibnu Sina, yang dikenal di Eropa dengan versi Spanyol namanya yaitu Avicenna, yang lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina telah melahirkan lebih dari 200 buku. Yang paling terkenal adalah ensiklopedia kedokterannya yaitu Al-Qanun fi At-Tib, yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi buku teks kedokteran unggulan di Eropa selama 5 abad. Jadi, secara teoretis semuanya bersatu di bawah nama Allah, Nabi, dan wahyu ilahi yang diterimanya, yaitu Al-Quran.
Semuanya bersumpah setia kepada wakil Tuhan di bumi, yaitu Sang Khalifah. Akan tetapi, dunia Islam saat itu mengalami perpecahan. Penyebab utamanya adalah konflik antara kaum Sunni dan Syiah. Salah satu sumber doktrin Islam adalah sunnah, perbuatan dan ucapan Nabi dan para sahabat. Sementara mereka yang termasuk dalam Syiah menyatakan bahwa otoritas itu berasal dari keturunan Muhammad melalui menantunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Kaum Sunni yang menganggap Al-Quran sebagai perantara antara Tuhan dan umat manusia mendirikan kekhalifahan mereka yang awalnya di Damaskus yang kemudian menuju ke Baghdad. Syiah menyatakan bahwa pemimpin mereka dalam sholat, yaitu sang imam, adalah perantara mereka dengan Allah. Kaum Syiah mengklaim bahwa dari keturunan Ali, seorang imam yang diangkat secara ilahiyah akan muncul sebagai Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Karena tidak ada Mahdi yang nyata, Syiah percaya bahwa ia sedang disembunyikan oleh Tuhan. Gagasan tentang imam yang tersembunyi menjadi prinsip utama ajaran Syiah, yang mendorong munculnya banyak pengaruh dan sebuah subsekte yang sangat ganjil. Pada tahun 1000 Masehi, dunia Islam yang diciptakan sebagai sebuah sungai kekhalifahan oleh bangsa Arab telah terbelah menjadi sebuah delta dengan 5 anak sungai utama dan anak-anak sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya. Perpecahan Sunni dan Syiah tetap menjadi perpecahan utama yang semakin kacau dengan adanya berbagai dinasti, aliran, subaliran, pemberontakan, pertikaian suku, dan pertengkaran keluarga yang membentuk ulang berbagai perbatasan dari India sampai pegunungan Pyrenees. Sebuah peta selang waktu yang menggambarkan daerah tersebut akan bergolak seperti koloni sel di bawah mikroskop, berkembang biak, tumbuh, menyerap, dan menghilang. Ribuan orang tewas berjuang demi ortodoksi atau bidah tertentu, demi dinasti tertentu, demi khalifah, sultan, serta emir mereka yang segera akan terlupakan oleh mereka. Saat Salahuddin masih muda, perpecahan Syiah dan Sunni memiliki dimensi politik, berpusat di Kairo dan Baghdad, masing-masing dengan khalifah mereka sendiri. Masing-masing yakin akan kebenaran mereka sendiri dan masing-masing bertekad untuk menghancurkan yang lain. Mesir dikuasai oleh kaum Syiah yang mengklaim garis keturunan dari putri Nabi, yaitu Fatimah, dan suaminya Ali bin Abu Thalib. Sementara wilayah Baghdad dikuasai oleh kaum Sunni yang merujuk pada paman Nabi, yaitu Abbas. Fatimiyah dan Abbasiyah, kedua kekhalifahan itu bertemu di tempat yang sekarang merupakan wilayah utara Lebanon, dengan keduanya menghadapi kesulitan berupa perbatasan selatan dunia Kristen bagian timur, yaitu Bizantium. Kota-kota tempat Salahuddin tumbuh besar di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah berada di dekat suatu titik di mana ketiga kerajaan Muslim yang saling bersaing tersebut pernah bertemu. Saat Salahuddin lahir, sekitar tahun 1137 atau 1138 Masehi, masa kejayaan dinasti Abbasiyah sudah berakhir, dirongrong oleh kemewahan, dipecah belah oleh kerajaan-kerajaan kecil, terkoyak-koyak oleh tentara salib, dan luluh lantak oleh orang-orang Turki yang bergerak perlahan ke arah barat menuju wilayah yang sekarang dinamai dengan nama mereka, yaitu negara Turki. Saat mereka bermigrasi, orang-orang Turki Saljuk memeluk Islam Sunni dan berpura-pura setia kepada khalifah yang tak berdaya di Baghdad. Namun, mereka mengikuti agenda mereka sendiri dan merupakan sekutu yang tidak dapat diandalkan. Salah satu unsur dalam campuran yang tidak stabil tersebut patut dijelaskan panjang lebar karena kemasyhuran subjek tersebut, keanehan dan pengaruh buruknya, terutama pada Salahuddin sendiri yang 2 kali nyaris terbunuh oleh mereka. Mereka adalah kelompok yang dikenal dengan nama kaum Hasyashin, yang riwayatnya berakar kuat dalam Islam Syiah. Kelompok tersebut mengklaim bahwa Ismail, yaitu anak imam ke-6,
mewakili silsilah otoritas sejati dari Nabi Muhammad. Pengikut Ismail mengklaim bahwa dia digantikan oleh para imam tersembunyi. Ketika orang-orang Turki merengsek masuk ke dalam dunia Islam dari daratan utama Asia sekitar tahun 1000 Masehi, mereka memusuhi kaum Syiah, termasuk Ismailiyah, yang merespon dengan membentuk sebuah jaringan sel-sel bawah tanah dengan berbagai konsekuensi yang luar biasa. Pada paruh kedua abad ke-11, seorang pria bernama Hasan Isabah yang baru masuk ke dalam Ismailiyah memutuskan untuk berperang demi Ismailiyah dan imam tersembunyi mereka di jantung wilayah Turki. Dia menemukan sebuah markas yang sempurna, sebuah kastil yang kukuh yang bernama Alamut, 1.800 meter di atas pegunungan Elburz di selatan Laut Kaspia. Di Alamut itulah dia mulai menegaskan versi Ismailiyahnya sendiri yang aneh. Berdasarkan pada premis bahwa Nizar, yaitu pewaris kerajaan Fatimiyah yang terbunuh pada tahun 1097 Masehi, akan menjadi Mahdi yang akan muncul kembali secara ajaib untuk menyelamatkan Islam dari ketidakmurnian dan para penjajah Turki. Fakta bahwa Nizar tidak punya pewaris yang ditunjuk merupakan masalah yang segera terselesaikan. Keturunannya hanya dinyatakan tersembunyi, dan salah satu dari mereka akan muncul kembali pada waktunya. Sementara itu, Hasan Isabah menyebut dirinya sebagai wali dan pendukung Nizar. Secara teknis, para pengikutnya disebut kaum Nizariyah, yaitu suatu sampalan Ismailiyah, sebuah cabang dari Syiah, dan sebuah sekte dari sebuah sekte. Ajaran baru yang dibawa oleh Hasan tersebut sangat memikat bagi kaum miskin yang senang mengabdikan diri mereka pada sebuah ajaran dengan ketaatan mutlak dan membabi buta. Hasan mengutus mereka untuk membunuh dengan pisau atau pedang siapapun orang Arab, Turki, sultan, amir, imam, wazir, atau jenderal perang yang menurutnya pantas untuk mati, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Inilah awal mula kaum Hashashin yang dalam bahasa Inggris disebut dengan assassin. Hasan Isabah berhasil menguasai kastil-kastil yang berada di puncak bukit, yang memberikannya basis kekuatan yang tidak dapat ditembus untuk meluncurkan kampanye jahatnya melawan siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Dia tidak pernah meninggalkan Alamut. Di sanalah selama 35 tahun dia memberi perintah, menginspirasi, dan mengorganisasi pengikutnya yang mirip seperti pelaku bom bunuh diri di zaman sekarang. Kelompok Hasan menyambut kematian sebagai syahid karena meyakini bahwa mereka akan diganjar dengan kehidupan akhirat di surga. Para penguasa di mana-mana hidup dalam ketakutan. Mereka mengenakan baju besi di balik jubah mereka, terus mengunci diri di dalam ruangan, memerintahkan perlindungan khusus, dan tetap diam dalam kepanikan. Beberapa serangan dilancarkan oleh beberapa penguasa untuk menyerang Alamut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sementara itu, ideologi kaum Hashashin menjadi semakin eksentrik dan akhirnya menyatakan diri mereka bebas dari semua aturan selain aturan mereka sendiri. Mereka juga menegaskan bahwa apa yang mereka yakini adalah kebenaran tentang kehendak Tuhan. Kebenaran selalu bisa berhasil dengan bantuan ekstra dalam bentuk akal dan ilmu pengetahuan. Yang mengejutkannya lagi, bahwa imam-imam Ismailiyah adalah para pecinta ilmu pengetahuan objektif maupun esoterik. Mereka membangun sebuah perpustakaan yang terkenal. Para sarjana sangat disambut di sana. Salah satunya adalah astronom dan teolog ternama, yaitu Nasiruddin Tusi, yang tinggal di Alamut selama bertahun-tahun. Alamut bukan satu-satunya basis mereka. Mereka telah menyebar seperti sejenis kanker. Tak lama setelah Hasan Isabah merebut Alamut, para anak buahnya mulai menyebarkan kabar tersebut di Suriah. Sejak tahun 1103 Masehi, kaum Hashashin
yang berbasis di Persia memiliki cabang di wilayah Arab, sebuah daerah yang berpusat di sebuah kastil yang hampir sekuku Alamut. Daerah tersebut adalah Masyaf yang terletak di Suriah 45 km dari Laut Mediterania. Di tempat itulah mereka mengirim para agen untuk membunuh orang-orang Turki, tentara salib, dan pemimpin muslim manapun, baik Sunni maupun Syiah, yang menyinggung perasaan mereka. Pemimpin mereka yang paling menggentarkan adalah Rashiduddin Sinan. Dia dikenal oleh tentara salib dengan julukan si tua dari gunung, dikarenakan dia bermarkas di pegunungan. Baik Sunni maupun Syiah, Rashiduddin Sinan sama kejamnya dengan Hasan Isabah. Dalam penuturan seorang pelancong dan penyair dari Spanyol yang bernama Ibnu Jubair, dia mengatakan bahwa Rashiduddin Sinan memimpin sebuah aliran yang menyimpang dari Islam dan menempatkan sifat ilahiyah dalam diri seorang manusia. Dia menyesatkan pengikutnya dengan kepalsuan dan khayalan yang diperindah agar mereka mau bertindak. Dia menyihir mereka dengan ilmu hitam sehingga mereka menganggapnya sebagai Tuhan dan menyembahnya. Pada tahun 1256 Masehi, 1 abad setelah kematian Salahuddin, kaum Hashashin dihancurkan oleh momok Islam berikutnya, dan yang terbesar yaitu bangsa Mongol. Pada tahun 1273 Masehi, kaum Hashashin Suriah ditaklukkan oleh Sultan Mesir yang bernama Baibars, dan itulah akhir dari kaum Hashashin yang sesungguhnya. Pada tahun 1096 Masehi, yaitu 40 tahun sebelum kelahiran Salahuddin, masuklah sebuah unsur asing ke dalam dunia Islam yang bersatu sekaligus terpecah belah tersebut, yaitu tentara salib. Tidak ada seorang muslim pun yang mengetahui tentang benih awal atau mengapa mereka datang ke negeri yang begitu kaya. Mereka dikirim oleh Sri Paus yang bernama Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II semestinya adalah kepala sebuah negara super, yaitu dunia Kristen yang secara teoretis meliputi sebagian besar Eropa dan Kekaisaran Timur Romawi di Konstantinopel, yang oleh pendirinya yang bernama Konstantinus dijadikan sebagai penerus Kekaisaran Romawi. Namun, Paus Urbanus menghadapi berbagai masalah besar. Masalah pertama, dia baru saja menerima permohonan bantuan dari Konstantinopel karena orang-orang Turki Saljuk sedang bergerak maju ke dunia Islam, dan 17 tahun sebelumnya Turki Saljuk telah merebut kota Nikea yang dimuliakan di wilayah Anatolia yang sekarang merupakan bagian timur negara Turki. Daerah tersebut terkenal sebagai pusat Kristen selama hampir 800 tahun, sejak Konsili Agung di tahun 325 Masehi yang meresmikan apa yang semestinya diimani umat Kristen dengan mengucapkan ajaran-ajaran dalam kredo Nikea. Nikea yang pernah menjadi simbol kesatuan Kristen hanya berjarak 70 km dari Konstantinopel. Dengan kata lain, orang-orang Turki Saljuk sudah berada sangat dekat dengan benteng Kekaisaran Bizantium di Konstantinopel. Masalah kedua yang dihadapi Paus Urbanus II adalah perpecahan yang juga terjadi di dunia Kristen antara Roma dan Konstantinopel, yang bertikai perihal sebuah doktrin yang terdengar aneh bagi orang-orang non-Kristen. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bermula dari Bapa sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Konstantinopel, atau Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Roma? Hal tersebut mungkin aneh, tetapi begitu mendasar sehingga Paus dan Patriark tidak pernah bisa berbaikan. Masalah ketiga yaitu halaman belakang Sri Paus, yaitu Eropa Barat sedang mengalami kekacauan terutama di wilayah Prancis. Sri Paus bersaing dengan kaisar, baron melawan baron, yang mengakibatkan banyak orang menderita. Jalan keluar Urbanus II
adalah solusi yang digunakan oleh banyak pemimpin yang berusaha menyatukan rakyat yang susah diatur, yaitu melakukan peperangan dengan pihak luar dan perjuangan yang tampak mulia. Kesempatan Paus Urbanus II datang pada sebuah pertemuan para pemimpin Prancis di Clermont, di daerah Prancis Barat Daya pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II melakukan pidato di depan kerumunan 300 uskup, kesatria, dan orang-orang awam. Dia mengatakan, "Hendaklah mereka yang telah terbiasa secara tidak adil mengobarkan perang pribadi melawan orang-orang beriman, maksudnya orang-orang Kristen, sekarang pergi melawan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Islam. Hendaklah mereka yang telah berperang melawan saudara dan kerabat mereka sekarang berperang dengan cara yang patut melawan kaum barbar." Kata-kata Paus Urbanus II jatuh di tanah yang subur, wilayah Eropa yang dulu terbelakang, yang terperosok ke dalam barbarisme setelah berakhirnya Kekaisaran Romawi pada 700 tahun sebelumnya, perlahan mulai bangkit. Karel Agung telah mengawali proses politiknya pada tahun 800 Masehi dengan menjadikan dirinya penguasa sebuah negara Eropa baru, yaitu Kekaisaran Romawi Suci. Namun, ada juga sebuah revolusi jenis lain yang sedang berjalan, dengan bajak lembu berbilah logam dan penggilingan tanaman. Para petani menghasilkan panen yang lebih baik dengan makanan yang melimpah. Sebuah keluarga dapat memiliki anak yang lebih banyak dan lebih sehat. Untungnya, tidak ada wabah besar yang melanda. Populasi berkembang dan menyebar ke wilayah tandus di timur Eropa. Bangsa Viking yang pernah menggerogoti pinggiran Eropa telah menetap. Begitu juga dengan bangsa Hungaria yang merupakan penjajah barbar terakhir di Eropa. Di daerah Barat Daya, gelombang pasang Islam yang mengalir ke Spanyol dan Prancis telah dibendung dan dipukul mundur. Saat Paus Urbanus II menyampaikan seruannya, bangsa Eropa menghadapi masa depan yang lebih menyenangkan, atau setidaknya tidak terlalu suram dibandingkan dengan masa lalu mereka. Bahkan mereka mampu menjalani petualangan ke negeri asing. Khutbah yang dikumandangkan oleh Paus Urbanus II menurut seorang sejarawan mungkin adalah khutbah paling efektif sepanjang sejarah. Orang-orang yang mendengarkan khutbah tersebut kemudian menyerukan persetujuan mereka dan berpencar untuk menyebarkan isi khutbah tersebut yang dirangkum dalam sebuah slogan, yaitu Deus Vult, yang artinya Tuhan menghendakinya. Fokus utama mereka adalah Yerusalem, tempat di mana Kristus pernah berkhutbah dan melakukan keajaiban, yaitu disalib dan bangkit dari kematian. Di suatu tempat di gereja Makam Kudus tergeletak sepotong salib sejati yang mereka yakini memiliki kekuatan ajaib. Kota Yerusalem sendiri sudah berada di tangan bangsa Turki selama 450 tahun, dan umat Kristiani sedang dalam persiapan untuk merebutnya kembali. Pada musim semi tahun 1097 Masehi, ratusan kesatria memimpin rakyat jelata yang berjumlah sekitar 30.000 orang untuk bertemu di Konstantinopel. Mereka sebagian besar adalah orang Prancis atau yang dulu dikenal sebagai orang Franka, dan sebagiannya lagi adalah orang-orang Italia dan Hungaria. Franka menjadi istilah perangkum untuk tentara salib. Sebenarnya, tujuan mereka pergi berperang tidaklah jelas. Apakah merebut tanah suci Yerusalem atau mengkristenkan orang-orang non-Kristen? Orang-orang yang ikut dalam perang salib kebanyakan tidak memiliki moral yang tinggi. Beberapa dari mereka melihat kesempatan untuk merebut suatu wilayah, dan yang paling banyak adalah dari kalangan petani kasar yang dengan senang hati melarikan diri dari kehidupan yang keras, atau para penjahat yang bersemangat ingin melakukan penjarahan. Inilah yang kemudian disebut sebagai Perang Salib Pertama. Perang pertama dari 8 ekspedisi ke Tanah Suci selama 2 abad berikutnya. Kebanyakan dari ekspedisi tersebut mengalami kegagalan dan ada yang berujung bencana. Akan tetapi,
ekspedisi perang salib pertama menuai kesuksesan dan berhasil mencapai tujuannya. Setelah berhasil merebut tanah suci Yerusalem dari tangan umat Islam, tentara salib kemudian melanjutkan ekspedisinya untuk merebut kembali ibu kota baru bangsa Turki, yaitu Nikea. Pengepungan kota Nikea oleh tentara salib melibatkan sebuah aspek perang yang segera akan memiliki arti penting bagi Salahuddin. Tentara salib tidak cukup kuat untuk menaklukkan tembok raksasa kota Nikea maupun merobohkan pintu gerbangnya. Kaisar Bizantium, yaitu Alexios Komnenus, sudah mengetahui hal tersebut karena dia sudah melihat pasukan salib dan juga sangat mengenal kekuatan dari tembok raksasa yang melindungi kota Nikea. Tembok tersebut memiliki ukuran keliling sepanjang 5 km, tingginya 10 meter, dilengkapi dengan 100 menara. Tentu saja akan luar biasa jika kota tersebut dapat direbut kembali untuk umat Kristen dan mendorong mundur perbatasan Turki dan Islam. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, tentara salib harus membutuhkan banyak artileri berat. Dan kebetulan sang kaisar adalah seorang pemimpin militer yang hebat, berusia 43 tahun, yang tengah di puncak kekuasaannya, dan dia sangat ingin merebut kota Nikea yang sedang diduduki oleh bangsa Turki Saljuk. Kaisar Alexios kemudian memerintahkan untuk membuat beberapa artileri dengan berbagai macam jenis, dan semua artileri tersebut diberi julukan sebagai perebut kota. Alexios adalah seorang perancang sekaligus seorang komandan perang. Dia menciptakan mesin perang yang membuat terobosan secara harfiah dan kiasan. Putrinya yang bernama Ana menulis tentang mesin-mesin perebut kota buatannya serta dampaknya dalam pengepungan kota Nikea. Kemungkinan artileri tersebut adalah purwarupa dari apa yang disebut sebagai katapel perang berpengimbang, yang spesifikasinya mengalahkan mesin artileri yang dibuat sebelumnya, dengan spesifikasi 10 ton penyeimbang, lengan tuas sepanjang 15 meter, proyektil seberat lebih dari 100 kg, serta jarak tembak mencapai 200 meter. Mesin-mesin tersebut berhasil menghancurkan tembok pertahanan Nikea, seperti sebuah palu yang menghancurkan sebuah kacang. Alexios akhirnya berhasil mengambil alih kota Nikea sebelum tentara salib mendapatkan kesempatan untuk menjara kota tersebut. Mesin-mesin perang yang dirancang oleh Alexios yang begitu mengejutkan semua orang akhirnya mengubah peperangan sejak saat itu. Mesin perang tersebut mengalami pembaruan dan akan memiliki dampak yang dramatis setelah 80 tahun kemudian, di mana nantinya Salahuddin memiliki kekuasaan dan berkesempatan untuk menggunakan mesin perang tersebut. Tentara salib terus bergerak maju selama 5 bulan untuk memasuki Turki Saljuk, kemudian mengepung Antioquia selama 8 bulan, dan masih banyak lagi pengepungan yang mereka lakukan, termasuk perebutan Ma'arat yang berjarak 80 km tenggara Antioquia, yang di masa sekarang dikenal dengan wilayah Suriah. Saat itu adalah musim dingin yang terjadi pada tahun 1098 Masehi. Persediaan makanan tentara salib juga semakin menipis, sehingga menurut seorang penulis sejarah, tentara Prancis saat itu merebus orang-orang non-Kristen dalam panci masak mereka, dan mereka juga menusuk anak-anak dengan kayu pemanggang dan memakannya setelah dipanggang. Mungkin ungkapan tersebut terasa seperti dilebih-lebihkan, akan tetapi yang mengatakan hal tersebut adalah orang dari bangsa Franka, yaitu Ralph dari Caen, atau dikenal juga dengan Radulf. Penulis sejarah lain dari Prancis, yaitu Albert dari Aix, juga membenarkannya. Dia mengatakan, pasukan kami bukan hanya tidak segan-segan memakan mayat orang-orang Turki dan Saraken, akan tetapi mereka juga bahkan sampai memakan anjing. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang Muslim saat itu. Tidak ada harapan akan respon yang padu, baik dari umat Islam secara keseluruhan maupun dari para pangeran lokalnya. Setiap pemimpin dari mereka, baik Sunni maupun Syiah,
bertanya-tanya apakah para pendatang baru yaitu tentara salib dapat berguna untuk melawan saingan muslim mereka. Setiap kota berdiri sendiri, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri atau menjilat pada kelompok yang lebih kuat. Sebagaimana sebuah pepatah mengatakan, ciumlah tangan manapun yang tidak dapat kau patahkan. Para delegasi datang membawa berbagai hadiah berupa emas, perhiasan, dan kuda. Mereka berharap bisa menyuap orang-orang Franka atau tentara salib, agar mereka menjadi sekutu atau agar orang-orang Franka tersebut pergi dengan damai. Demikianlah orang-orang Franka terus bergerak maju dan hampir tanpa adanya perlawanan. Mereka menuju tembok kota Yerusalem yang mereka serang selama 1 bulan dengan 2 menara pengepungan dan 14 katapel pelempar batu. Pada pertengahan Juli tahun 1099 Masehi, mereka berhasil menaklukkan kota tersebut dengan konsekuensi yang mengerikan bagi tempat yang mereka anggap suci tersebut. Dalam banjir xenofobia dan keserakahan, semua orang menderita, baik itu orang-orang Muslim, Yahudi, maupun Kristen Ortodoks. Tentara salib menjara kubah batu. Mereka juga mengusir semua orang Kristen Timur yang terdiri dari orang-orang Yunani, Georgia, Armenia, Koptik, dan Suriah yang telah tinggal bersama di daerah tersebut selama berabad-abad. Setelah itu, tentara salib juga melakukan pembantaian secara acak terhadap ribuan pria, wanita, dan anak-anak. Ada orang-orang yang dipenggal kepalanya, ada juga yang ditusuk panah yang dijatuhkan dari menara, dan sebagian yang lainnya disiksa dalam waktu yang lama, dibakar sampai mati di dalam kobaran api. Banyak terdapat kumpulan kepala, tangan, dan kaki tergeletak di rumah-rumah dan jalan-jalan. Bahkan para kesatria dan tentara salib berjalan ke sana kemari di atas mayat-mayat tersebut. Gerombolan tentara salib yang mengamuk dan haus akan darah membakar sinagog utama di hadapan kerumunan orang-orang Yahudi yang mengharapkan perlindungan. Setelah itu, orang-orang Muslim yang selamat dipaksa menyeret mayat-mayat tersebut keluar tembok dan mengumpulkannya menjadi sebuah tumpukan. Saking banyaknya mayat-mayat tersebut, sehingga tumpukannya terlihat seperti sebuah rumah yang besar. Selanjutnya, pada tahun 1110 Masehi, 4 koloni tentara salib mengendalikan wilayah pesisir yang sekarang merupakan wilayah Turki, Suriah, Libanon, Yordania, dan Israel dengan memanfaatkan 36 kastil yang kukuh yang mendominasi pelabuhan dan jalur perdagangan. Orang-orang Turki atau Arab pada awalnya memandang tentara salib seperti hewan yang mabuk oleh campuran fanatisme agama, sifat haus darah, xenofobia, dan keserakahan. Orang-orang Muslim yang taat menuntut dilakukannya perang suci, yaitu jihad. Seorang penyair anonim berkata kepada para sultan yang tak acuh. Ia mengatakan, "Apakah kalian tidak mempunyai kewajiban kepada Allah dan agama Islam?" Jawablah seruan Allah, "Celakalah kalian." Jawablah, akan tetapi kebencian dan rasa putus asa tidak akan menghasilkan apa-apa. Meskipun ada beberapa kali serangan balasan yang dilancarkan oleh umat Islam, namun tidak ada satupun yang berhasil, dikarenakan berbagai alasan seperti nasib buruk, pengkhianatan, tidak adanya keberanian, serta tidak adanya kepemimpinan yang baik. Sejujurnya, alasan utama kekalahan umat Islam adalah karena sebagian pemimpin Muslim memiliki hal yang lain yang mereka anggap lebih penting untuk dilakukan, yaitu saling memerangi satu sama lain dengan umat Islam yang lainnya. Mereka menganggap lebih baik umat Kristen daripada kaum sesat, lebih baik negara tetangga Kristen yang netral daripada negara tetangga Muslim saingan. Sejarawan Ali bin Al-Atsir mengatakan, para sultan tidak sepakat atau tidak memiliki pemikiran yang sejalan satu sama lain, dan karena alasan inilah bangsa Franka mampu merebut kendali dari tangan umat Islam. Akibatnya, keputusan yang diambil bukanlah perang suci, melainkan lebih berupa perdamaian yang tidak suci.
Kedua belah pihak saling mengakomodasi. Bangsa Franka mempekerjakan penduduk setempat, memperkenalkan sebuah bentuk feodalisme yang mendorong rasa saling bertanggung jawab, mengadopsi pakaian dan makanan setempat, dan menikah dengan keluarga setempat. Masing-masing pihak berusaha bersekutu dengan yang lain. Masing-masing negara kecil berseteru dengan yang lain. Masing-masing memiliki perselisihannya sendiri mengenai suksesi. Banyak hal yang berubah di permukaan dan tidak ada yang berubah secara mendasar. Saat Salahuddin lahir sekitar tahun 1137 atau 1138 Masehi, hampir 40 tahun setelah takluknya Yerusalem oleh pasukan tentara salib, kebencian terhadap bangsa Franka sudah terkikis oleh rasa puas diri. Karena banyak orang Arab biasa yang lebih menyukai bangsa Franka daripada para pemimpin mereka sendiri yang tamak dan tidak dapat diandalkan. Kemudian, munculnya keyakinan yang berkembang bahwa tidak ada pemimpin besar yang akan muncul untuk menyembuhkan permusuhan di kalangan umat muslim dan mengusir bangsa Franka dari tanah Yerusalem. Demikianlah pembahasan mengenai konflik dan perpecahan yang terjadi pada umat Islam antara Sunni dan Syiah, sehingga membuat tentara salib mampu untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai oleh umat muslim. Sementara itu, di kubu umat Kristiani juga terjadi perpecahan dan perang saudara di antara mereka sendiri, dikarenakan perbedaan keyakinan antara gereja Roma di barat dan Bizantium di timur. Namun kedua kubu umat Kristen tersebut dapat disatukan kembali oleh Paus Urbanus II dengan misi perang suci yang dikenal dengan misi perang salib. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan semoga pembahasan kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah dan bisa bermanfaat bagi umat manusia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.